Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Alhamdu kami mengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah nama Akramul sebagai pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah. Pesantren Langgarwali Sunan Kalijogo ini berdiri pada 1970 yang didirikan oleh almarhum almarhumah Bapak Kiai Haji Masrohan Dahlan selaku muassis atau pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah. Dengan berjalannya waktu mulai tahun 70 sampai tahun 2000 perkembangan pesantren sangat pesat sekali. Sampai pada tahun 2009 almarhum almarhumah Bapak Kiai Haji Masrohan Dahlan wafat, dan kami, saya sendiri, Akramul Hadi Masrohan, anak sulung daripada Bapak Kiai Haji Masrohan Dahlan, menggantikan posisi beliau sebagai pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Langgarwali Sunan Kalijogo. Adapun kegiatan-kegiatan pesantren ini sangat-sangat banyak sekali. Pesantren ini menggunakan sistem boarding school, yaitu sistem tarbiyah wa ta'lim selama 24 jam penuh, mulai mengaji, makan, istirahat dan tidur, semua diprogram. Adapun kegiatannya mulai pagi ba'da subuh, kelas 1 yang MTS mengaji sorogan Al-Quran, kelas 2, kelas 3 MTS sampai 1, 2, 3 aliyah mengaji sorokan kitab-kitab fiqhiyah sampai kira-kira jam 6. Jam 6:15 masuk lagi kegiatan bacaan kitab sampai jam setengah 7. Setelah itu makan, baru jam 8 berangkat ke sekolah sampai jam 12 siang. Habis zuhur, kegiatan pesantren kami meliputi kegiatan pengajian pembacaan kitab oleh semua asatid yang ada, asatid dan asatidah, sampai kira-kira jam 2:15. Setelah itu istirahat menjelang asar. Setelah asar, anak tidak ada kegiatan, kalau yang masak-masak, tapi sampai waktu jam 4:30 anak sudah ada di dalam masjid pesantren dalam rangka iktikaf pembacaan Al-Quran sampai maghrib. Tidak ada satupun anak mulai jam 4:30 yang mondar-mandir di lingkup pesantren maupun di luar pesantren. Semuanya harus beriktikaf membaca Al-Quran sampai menjelang maghrib. Setelah maghrib biasanya kegiatan-kegiatan sesuai dengan mata pelajaran kelas sampai isya. Maghrib semuanya jamaah, semua santriwan, santriwati semuanya berjamaah.
setelah jamaah makan, belajar Al-Quran sampai Isya. Setelah Isya belajar nahwu shorof sampai kira-kira jam 10:30 istiwa. Kalau wib kira-kira jam 10:15. Itu semuanya mengaji. Tidak ada satupun anak yang tidak menjalankan mengaji. Setelah itu waktu istirahat, waktu tidur jam 4:15 semuanya bangun dalam rangka li'adai sholati subahi jamaatan, semua putra putri untuk persiapan pengajian ba'da subuh. Itulah sebagian kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren Salaf ya Saf. Mungkin ada sedikit yang perlu kami tambahkan, yaitu pendidikan pesantren Salaf ya Safiyah Langgarwali Sunan Kalijogo Jogoloyo Demak Jateng ini. Pondok di sini mengajarkan kitab-kitab Salafi, kitab-kitab Salafiyah, kitab-kitab ulama salaf. Kalau biasa di dalam pesantren biasanya kitab-kitab kuning, mulai dari nahwu, shorof, fikih, hadis, tafsir. Begitu juga di pesantren, pondok pesantren Salafiyah Safiyah Langgarwali ini juga ada kegiatan tahfidzul Quran. Di samping ada yang khusus belajar kitab-kitab kuning, juga ada yang khusus belajar tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran secara sempurna, finnadarati tajwid dan yang lain. Di pesantren Salafiyah Safiyah Sunan Kalijogo Langgarwali ini juga diajarkan sistem pembelajaran paket B dan paket C dalam rangka mempersiapkan santri dalam rangka menjadi ibu zaman, di samping mempelajari hukum-hukum agama secara keseluruhan, juga diajarkan kegiatan-kegiatan yang bersifat formal, yaitu pelajaran-pelajaran kerja paket untuk memberikan suatu bentuk tiket kepada santri dalam rangka memperjuangkan li'ila'i kalimatillah setelah lepas dari pesantren. Begitu juga di pesantren Langgarwali Sunan Kalijaga ini juga ada sistem koperasi. Uang dari bekal santri per bulan itu dikelola, diberikan kepada santri secukupnya, dan dikelola dalam rangka peningkatan lirofahiyat kolabah untuk kesejahteraan santri secara umum. Begitu juga ada sistem pembangunan di pesantren ini. Jadi ada tim. Kalau kami membangun, mungkin semua pembangunan atau gedung yang ada di pesantren ini semua jerih payah daripada santri. Kalau almarhum Kiai Haji Mas Rohan Dahlan dulu mengatakan santri ini milik santri, dari santri, dan untuk santri. Dibangun santri, ditempati santri, dan nantinya setelah dia pulang pun dibesarkan santri dengan anak, mungkin cucunya ditempatkan di pesantren yang dulu pernah hidup. Ini sesuatu yang sangat-sangat bagus sekali, sesuatu yang dulunya asas ini sudah dibangun, ditetapkan oleh Syekhina wa Murabbiina Kiai Haji Mas Rohan. Ini mungkin sebagai tambahan kami, kekurangan sudah menjadi sifat kami selalu manusia, milik taufiq dan kalam. Assalamualaikum.